Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Iman, tempat di mana kita belajar, berbagi ilmu, dan bersama-sama menebar iman. Pada video kali ini, kita akan menyelami perjalanan salah satu nabi terbesar dan paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang hamba Allah yang mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Beliau bukan hanya dikenal karena ketaatan dan keteguhan imannya, tetapi juga karena pengaruh besarnya dalam membangun peradaban tauhid, hingga namanya disebut dalam kitab suci dan doanya diabadikan dalam ibadah kita setiap hari. Mari kita ikuti perjalanan luar biasa beliau dari sejak lahir di tengah kaum penyembah berhala, berhadapan langsung dengan Raja Zolim Namrud, hingga membuktikan ketundukannya kepada Allah dengan pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sang pejuang tauhid dan bapak para nabi. Yuk, simak sampai akhir dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada sebuah masa dan tempat yang sangat jauh dari nilai tauhid. Ia lahir di kota Mausul, di kawasan Babilonia yang sekarang Irak pada tahun 2295 sebelum Masehi. Saat itu, dunia, khususnya negerinya, dipenuhi oleh kesyirikan yang amat parah. Setiap rumah memiliki berhala, setiap alun-alun didirikan patung besar, dan setiap hari dipenuhi dengan persembahan untuk makhluk selain Allah. Yang paling menyedihkan, sang ayah yang bernama Azar bukan hanya ikut menyembah berhala, melainkan juga membuat dan menjual patung-patung tersebut. Ironisnya, dari seorang ayah pembuat berhala inilah lahir seorang anak yang kelak akan menjadi bapak para nabi, penegak tauhid sejati, yaitu Ibrahim alaihi salam. Kaum tempat ia lahir bukanlah kaum biasa. Mereka dipimpin oleh Raja Namrud, penguasa tiran yang sangat sombong dan kejam. Tidak hanya memerintah dengan tangan besi, Namrud bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh semua rakyatnya. Penentang dianggap sebagai pengkhianat dan dihukum mati. Seluruh negeri hidup dalam ketakutan dan kebodohan spiritual. Namun di tengah kegelapan itulah, cahaya pertama iman mulai menyala. Seorang bayi mungil yang kelak akan mengguncang dunia, menantang berhala, dan bahkan berani melawan Raja Tiran, lahir dengan takdir besar. Dialah Ibrahim, seorang nabi pilihan Allah yang akan menjadi teladan bagi umat manusia hingga akhir zaman. Meskipun lahir dari lingkungan penuh penyembahan berhala dan dikelilingi oleh kekafiran, Ibrahim tumbuh dengan jiwa yang kritis, hati yang bersih, dan akal yang jernih. Sejak kecil, ia mulai mempertanyakan keyakinan kaumnya. Ia menolak menyembah benda mati. Ia tahu ada Tuhan yang jauh lebih agung daripada patung buatan manusia. Kisah perjuangan Nabi Ibrahim bukan hanya tentang menolak berhala, tetapi tentang keteguhan hati, keberanian melawan sistem, dan keikhlasan dalam menerima segala ujian dari Allah. Dan semuanya bermula dari seorang anak lelaki yang menolak mengikuti jejak ayahnya dalam membuat dan menyembah patung. Kejahatan dan kesombongan Raja Namrud telah melampaui batas. Ia tidak hanya menindas rakyatnya, tapi juga mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan memaksa rakyat untuk menyembahnya bersama patung-patung berhala ciptaan mereka sendiri. Suatu malam, Raja Namrud bermimpi melihat seorang anak laki-laki masuk ke istananya dan menghancurkan mahkotanya. Ia terbangun dengan ketakutan dan segera memanggil para ahli nujum serta peramal untuk menafsirkan mimpi itu. Mereka semua sepakat bahwa akan lahir seorang anak yang kelak akan menghancurkan kerajaannya dan menyebarkan ajaran baru. Dalam kepanikan, Namrud mengeluarkan perintah kejam. Semua bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Tidak boleh ada satupun yang tersisa. Suatu tindakan brutal demi mempertahankan kekuasaan. Namun kehendak Allah lebih kuat. Ibrahim lahir di tengah ancaman itu, namun disembunyikan oleh ayahnya di sebuah gua terpencil di hutan. Di sanalah bayi Ibrahim diasuh dan dijaga oleh ibunya dalam kondisi serba terbatas. Tapi Allah menjaga hambanya yang kelak akan menjadi nabi besar. Bahkan binatang buas pun tidak mendekat. Di tempat tersembunyi itu, Ibrahim tumbuh tanpa terpengaruh oleh kesyirikan masyarakat. Sejak kecil, Ibrahim senang merenung. Ia memperhatikan langit malam, melihat bintang-bintang gemerlapan, lalu bulan yang terang, dan matahari yang bersinar terang benderang di siang hari. Dalam pencariannya, Ibrahim bertanya-tanya, apakah itu Tuhanku? Namun,
Ketika semua benda langit itu tenggelam dan menghilang, ia menyadari bahwa Tuhan sejati tidak akan pernah tenggelam, tidak pernah hilang, dan tidak pernah mati. Maka ia pun menegaskan, "Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan sebenar-benarnya, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya." Quran Surat Al-An'am ayat 76-79. Pencarian Ibrahim bukan hanya soal keyakinan, tapi juga bukti bahwa akal dan hati yang jernih pasti akan sampai pada kebenaran, jika tidak dikotori oleh syirik dan hawa nafsu. Setelah ancaman pembunuhan bayi mereda, Ibrahim pun dikeluarkan dari persembunyiannya. Kini ia mulai hidup di tengah masyarakat yang nyata, masyarakat yang penuh kekeliruan dan kesesatan. Namun, hatinya sedih dan gelisah. Betapa tidak, setiap hari ia menyaksikan kaumnya menyembah batu dan patung-patung yang dibuat sendiri oleh tangan manusia. Yang lebih menyakitkan lagi, ayahnya sendiri, Azar, adalah pembuat patung-patung itu. Setiap hari, Azar membuat berhala dari kayu dan batu, lalu menjualnya kepada masyarakat dan ikut menyembahnya pula. Sebuah ironi yang mendalam, seseorang menyembah sesuatu yang dibuat dengan tangannya sendiri. Ibrahim menyaksikan itu semua dalam diam, tapi hatinya memberontak. Ia merasa menderita secara batin. Maka ia mengadu kepada Allah dalam doa yang khusyuk. "Ya Tuhanku, aku sedang menderita. Aku melihat kemungkaran dan kesesatan. Untuk apa akal pikiran jika hanya digunakan untuk mencari kekayaan dan berbuat kerusakan? Tunjukkan aku jalan-Mu ya Allah. Jika Engkau tidak memberiku petunjuk, niscaya aku termasuk orang-orang yang tersesat." Doa Ibrahim dijawab. Allah memberikan petunjuk dan hidayah, lalu mengangkatnya menjadi nabi dan rasul pilihan. Kini, kebenaran bukan hanya berasal dari akalnya, tapi juga dari wahyu langsung dari langit. Ia memahami bahwa alam ini bukanlah segala-galanya, bahwa ada alam gaib, ada kehidupan setelah mati, dan semua manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Dengan keyakinan itu, Ibrahim pun siap menghadapi masyarakatnya. Ia tahu jalannya tidak akan mudah, tapi dengan cahaya iman dan wahyu, ia tidak akan mundur. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang telah beriman dengan sepenuh hatinya kepada Allah, beliau tetap memiliki hasrat kuat untuk memperdalam keyakinan dan menyaksikan langsung kekuasaan Allah yang luar biasa. Ia tidak meragukan, tapi ingin agar hatinya semakin mantap dan rasa tawakalnya lebih kokoh dari sebelumnya. Suatu hari, Ibrahim pun memanjatkan doa yang sangat dalam. "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah pun menjawab dengan bertanya, "Tidakkah engkau percaya wahai Ibrahim?" Dengan penuh rendah hati, Ibrahim menjawab, "Aku percaya wahai Tuhanku, tetapi aku ingin hatiku benar-benar tenang dan penuh keyakinan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Maka Allah pun memberi Ibrahim sebuah mukjizat nyata sebagai bentuk pengajaran langsung dari langit. Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung, lalu mencincangnya menjadi potongan-potongan kecil. Potongan itu kemudian dipisahkan dan diletakkan di 4 puncak bukit yang berbeda. Lalu Allah berfirman, "Panggillah mereka, maka mereka akan datang kepadamu dengan segera." Ibrahim pun memanggil mereka, dan tiba-tiba potongan-potongan daging itu menyatu kembali, membentuk burung-burung hidup yang sempurna, lalu berterbangan menuju Ibrahim. Suatu peristiwa luar biasa yang menjadi tanda kebesaran Allah dan kekuasaannya menghidupkan yang mati. Kisah ini menjadi simbol kekuatan iman, bahwa bertanya bukan berarti ragu, tapi keinginan untuk semakin dekat dengan Allah dan semakin yakin kepadanya. Sebelum menyeru seluruh kaumnya, Nabi memulai dakwahnya dari rumah, dari orang terdekatnya, yaitu sendiri Azar. Azar adalah seorang pembuat patung. Setiap ia mengukir batu dan kayu untuk dijadikan bahan oleh masyarakat. Ironisnya, Azar pun menyembah berhala yang ia buat sendiri. Padahal ia tahu benda-benda itu tak bisa bicara, tak bisa mendengar, apalagi menolong. Dengan penuh kelembutan dan rasa hormat sebagai seorang anak, Nabi Ibrahim menasihati ayahnya. "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, aku telah diberi ilmu yang tidak engkau miliki, maka ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Quran Surat Maryam ayat 42-43. Ibrahim tidak membentak atau memaksa. Ia memilih pendekatan halus dan penuh kasih sayang, berharap hati sang ayah luluh dan bersedia menerima kebenaran. Namun sayang, Azar menolak dengan angkuh. Ia bahkan berkata, "Apakah engkau benci terhadap Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, aku akan merajammu. Tinggalkan aku."
Meski hatinya terluka, Ibrahim tidak membalas dengan kemarahan. Ia justru berkata dengan tenang, "Salam sejahtera untukmu, wahai ayahku. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh dia maha baik kepadaku." Namun, ketika kemudian Allah menyatakan bahwa Azar termasuk musuh Allah, maka Ibrahim pun berlepas diri dari ayahnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, meskipun hatinya tetap penuh kasih dan sedih. Ini adalah pelajaran mendalam tentang prioritas dalam cinta dan ketaatan, bahwa cinta kepada Allah harus lebih tinggi daripada cinta kepada manusia, termasuk orang tua. Dan bahwa dakwah yang sejati dimulai dari keluarga, dengan hati yang lembut, meski hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Pada suatu hari, tibalah kesempatan yang telah lama dinanti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu, Raja Namrud beserta rakyatnya pergi meninggalkan kota untuk sebuah perayaan besar. Tempat ibadah pun menjadi sepi, tak dijaga, dan ditinggalkan tanpa pengawasan. Nabi Ibrahim yang sudah lama menyaksikan kebodohan kaumnya dalam menyembah berhala, memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan aksi yang akan membuka mata mereka semua. Dengan sebuah kapak di tangannya dan tekad yang membara dalam dadanya, beliau masuk ke tempat penyembahan berhala. Satu persatu, berhala-berhala itu dihancurkan. Patung yang sebelumnya dianggap suci dan sakral, kini pecah berkeping-keping di bawah tangan seorang hamba yang membela kebenaran. Namun, Ibrahim membiarkan satu berhala besar tetap berdiri, tidak dihancurkan. Ia justru mengalungkan kapak di leher berhala terbesar itu, sebagai isyarat untuk menyampaikan pesan tajam kepada kaumnya. Setelah puas dengan aksinya, Nabi Ibrahim pun pergi tanpa meninggalkan jejak selain tumpukan puing-puing berhala dan satu patung besar dengan kapak di lehernya. Tak lama kemudian, Raja Namrud dan rakyatnya kembali. Mereka sangat terkejut saat melihat rumah peribadatan mereka dalam kondisi hancur. Wajah-wajah penuh ketakutan bercampur kemarahan memenuhi tempat itu. Maka dengan penuh kemarahan, mereka menyeret Nabi Ibrahim ke hadapan raja. Namrud menuduh, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang menghancurkan berhala-berhala kami?" Ibrahim menjawab dengan tenang dan penuh hikmah, "Bukan aku, lihatlah berhala yang besar itu. Bukankah kapak tergantung di lehernya? Mungkin saja dia yang menghancurkan berhala-berhala lainnya." Raja Namrud marah, namun juga merasa tersudut. Ia berkata, "Mana mungkin berhala dapat melakukan itu? Dia tidak bisa berbicara atau bergerak." Maka dengan argumen logis dan tajam, Ibrahim menanggapi, "Kalau begitu, mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa?" Perkataan ini menusuk nurani banyak orang yang hadir saat itu. Mereka mulai sadar bahwa selama ini mereka menyembah benda mati, bukan Tuhan yang hidup. Namun, Namrud yang hatinya dipenuhi kesombongan dan keinginan berkuasa justru semakin murka. Ia tidak menerima kenyataan bahwa kebodohan dan kezaliman yang ia pertahankan telah dikalahkan oleh kebenaran seorang nabi. Kekalahan Raja Namrud dalam perdebatan terbuka dengan Nabi Ibrahim tak hanya melukai harga dirinya, tetapi juga mengguncang kekuasaannya. Maka ia pun mengeluarkan titah keji. Ibrahim harus dihukum mati dengan cara paling kejam, yaitu dibakar hidup-hidup. Perintah itu segera dilaksanakan. Para prajurit dan rakyat disuruh mengumpulkan kayu dalam jumlah besar. Tumpukan kayu itu dibangun menjadi api unggun raksasa. Nyalanya menjulang tinggi hingga membakar udara sekitar. Nabi Ibrahim pun diikat dan dilempar ke dalam kobaran api yang menyala dahsyat. Semua orang mengira tubuh Ibrahim akan hangus menjadi abu. Mereka tertawa penuh kepuasan, mengira bahwa mereka telah menang. Namun sesungguhnya, mereka baru saja menyaksikan mukjizat dari langit. Allah berfirman kepada api, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Dan keajaiban pun terjadi. Api itu tidak membakar, bahkan tidak setitik pun kulit Ibrahim tersentuh panasnya. Tidak pula bajunya terbakar. Ia keluar dari api dengan tubuh utuh dan wajah penuh cahaya, menyaksikan bagaimana Allah menyelamatkan hambanya yang taat. Raja Namrud dan seluruh rakyatnya terpana dan terdiam. Mereka tak mampu berkata apa-apa. Kemenangan hakiki telah tampak, kebenaran tidak bisa dibakar, dan iman tidak bisa dihancurkan. Setelah peristiwa itu, Nabi Ibrahim pun meninggalkan negeri itu dan berhijrah ke tanah Kan'an, yaitu Palestina, tempat yang kini dikenal sebagai Baitul Maqdis. Di sanalah beliau memulai lembaran baru dalam dakwahnya, membangun keluarga dan mengukir sejarah sebagai bapak para nabi. Kesombongan dan keingkaran Raja Namrud akhirnya mencapai puncaknya. Meski telah menyaksikan mukjizat agung saat Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari kobaran api tanpa terluka,
ia tetap menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, kekuasaan dan ego jauh lebih penting daripada kebenaran yang datang dari Tuhan semesta alam. Namun, tidak ada kekuasaan manusia yang abadi, apalagi jika digunakan untuk menentang Allah. Sebagai bentuk pembalasan dari langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pasukan yang tak terlihat oleh mata kasar manusia biasa, yaitu segerombolan nyamuk. Ya, makhluk kecil dan sering diremehkan inilah yang menjadi alat penghancur sebuah kerajaan besar. Nyamuk-nyamuk itu datang dalam jumlah luar biasa banyak. Mereka menyerbu manusia, menggigit tubuh, masuk ke hidung dan telinga. Tak seorang pun dari kaum Raja Namrud yang bisa menghindar. Mereka menjerit kesakitan, panik, dan akhirnya satu persatu meregang nyawa. Bahkan, menurut beberapa riwayat, seekor nyamuk masuk ke dalam lubang hidung Raja Namrud dan bersarang di dalam kepalanya. Sang raja yang dulu merasa paling berkuasa, kini hanya bisa merintih kesakitan karena makhluk sekecil nyamuk. Ia menampar kepalanya sendiri hingga hancur, dan akhirnya Namrud tewas mengenaskan, bukan karena pedang atau panah, tapi karena makhluk kecil ciptaan Tuhan yang ia hina. Begitulah akhir seorang tiran yang menyombongkan diri di hadapan Allah. Sementara itu, Nabi Ibrahim alaihissalam telah berhijrah ke tanah suci Baitul Maqdis, yaitu Palestina. Di sana, beliau menikah dengan Siti Sarah dan memperoleh seorang anak bernama Ishak, yang kelak juga diangkat menjadi nabi. Sementara dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar, beliau dikaruniai seorang anak bernama Ismail. Keturunan dari kedua anak inilah yang kemudian menurunkan nabi-nabi besar, termasuk Nabi Musa alaihissalam dari garis-garis Ishak dan Nabi Muhammad SAW dari garis Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika Ibrahim telah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi." Quran Surat Maryam ayat 49. Setiap nabi akan diuji oleh Allah. Namun, ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ujian yang benar-benar menggetarkan hati seorang ayah. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Awalnya, beliau mengira itu hanya bunga tidur. Tapi ketika mimpi itu datang 3 malam berturut-turut, ia yakin ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berat hati, ia pun mendatangi putranya tercinta. Dengan suara lembut namun serius, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail alaihissalam yang telah dididik dalam ketakwaan menjawab tanpa ragu, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Betapa menggetarkan percakapan antara dua hamba Allah yang tulus ini. Ibrahim berserah diri dan Ismail rela menjadi korban demi menjalankan perintah Tuhannya. Mereka pun bersiap. Di tempat yang sunyi, Nabi Ibrahim membandingkan anaknya, mengangkat pisaunya dan bersiap menyembelih. Namun, tepat sebelum pisaunya menyentuh kulit Ismail, Allah memanggilnya dengan suara wahyu. "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu." Kemudian Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang besar sebagai pengganti kurban. Ibrahim pun memeluk anaknya sambil menangis haru dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan, "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim." Quran Surat As-Safaat ayat 101-111. Ujian ini menjadi dasar dari ibadah kurban yang kita kenal sekarang, dilakukan setiap hari raya Idul Adha sebagai bentuk pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya dikenal sebagai Khalilullah, yaitu kekasih Allah, tetapi juga sebagai nabi yang gemar berdoa dan bertawakal secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap langkah perjuangannya, dari dakwah, hijrah, hingga membangun Baitullah, doanya tak pernah putus. Setelah melewati berbagai ujian berat, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa istri dan anaknya, Siti Hajar dan Ismail alaihissalam, ke sebuah lembah tandus, kota Mekah yang saat itu belum berpenghuni dan tidak ada sumber kehidupan. Di tempat itulah kelak akan berdiri bangunan suci Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam hingga kini.
Dalam kondisi sunyi dan gersang, Nabi Ibrahim tak mengeluh. Ia justru berdoa dan penuh harap dan cinta kepada Tuhannya, agar tempat itu menjadi kota yang makmur, aman, dan dihuni oleh orang-orang beriman. Allah mengabadikan doanya dalam firman-Nya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.' Allah berfirman, 'Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Doa Nabi Ibrahim itu terbukti. Mekah yang semula lembah sunyi, kini menjadi kota suci yang selalu ramai didatangi oleh jutaan umat Islam dari seluruh dunia, memakmurkannya dengan ibadah dan zikir. Tak hanya itu, Nabi Ibrahim juga memohon kepada Allah agar anak cucunya dijadikan umat yang tunduk kepadanya, serta agar mereka diberi petunjuk dalam melaksanakan ibadah. Ia juga meminta ampunan bagi dirinya, anak keturunannya, dan seluruh umat. "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang." Quran Surat Al-Baqarah ayat 128. Doa-doa itu bukan sekedar permintaan, melainkan manifestasi cinta dan tanggung jawab spiritual seorang nabi, bukan hanya kepada keluarganya, tapi kepada generasi umat manusia setelahnya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah keteguhan hati, kecerdasan berpikir, dan ketulusan beribadah. Dari kehidupannya, kita dapat memetik berbagai pelajaran penting yang relevan hingga hari ini. Yang pertama, kecerdasan dan keberanian menghadapi kesesatan. Nabi Ibrahim adalah sosok yang cerdas dan kritis. Ia berani mempertanyakan tradisi yang menyimpang, termasuk menyembah berhala, dan menggunakan logika serta argumentasi yang kuat untuk mengajak kaumnya berpikir jernih. Ia tidak gegabah, tetapi sangat arif dalam menyampaikan kebenaran. Yang kedua, kesabaran dan ketulusan dalam berdakwah. Selama bertahun-tahun berdakwah, Nabi Ibrahim tidak pernah lelah, meski mendapat penolakan, bahkan ancaman pembunuhan dari kaumnya dan ayahnya sendiri. Ia tidak melawan dengan kekerasan, melainkan dengan kesabaran, kasih sayang, dan keteladanan. Hasilnya, Allah memuliakannya dan menjadikan keturunannya nabi-nabi besar. Yang ketiga, tauhid adalah segalanya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Siapapun yang mencoba menyaingi atau menentangnya akan binasa, sekuat apapun mereka di dunia. Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan hancur hanya karena serangan nyamuk kecil, menunjukkan bahwa kekuasaan Allah jauh melampaui logika dan kesombongan manusia. Yang keempat, kepatuhan total kepada Allah. Ketaatan Nabi Ibrahim, terutama saat diperintahkan menyembelih putranya Ismail, menunjukkan keimanan yang tidak tertandingi, yang membuktikan bahwa iman bukan sekedar ucapan, tapi tindakan nyata dalam ketaatan penuh, meski harus mengorbankan yang paling dicintai. Lalu yang terakhir, pentingnya doa dan keteladanan. Doa-doa Nabi Ibrahim membuktikan bahwa hubungan hamba dan Tuhannya harus terus dijaga. Ia tak hanya memohon untuk dirinya, tetapi juga untuk anak cucunya dan seluruh umat. Ia adalah teladan orang tua yang bertanggung jawab atas masa depan spiritual keturunannya. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang telah mengajarkan kepada kita apa arti keberanian dalam iman, keteguhan dalam kebenaran, dan kepatuhan mutlak kepada Sang Pencipta. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tauhid adalah fondasi hidup, doa adalah kekuatan utama seorang hamba, dan bahwa iman sejati harus diuji dan akan tumbuh dengan kesabaran. Semoga kisah ini menambah keimanan kita, memperkuat akidah, dan menjadikan kita pribadi yang lebih taat dan dekat kepada Allah. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Berbagi Iman, Berbagi Ilmu, Menebar Iman. Sampai jumpa di kisah Nabi selanjutnya. Saya Fakih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.